Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Manchester United resmi rekrut Varane dari Real Madrid. Manchester United dan Real Madrid telah menyelesaikan proses transfer bek tengah Prancis Raphael Varane. MU telah mengumumkan perekrutan Raphael Varane lewat situs resmi klub. Selanjutnya, Varane akan menjalani tes medis usai menjalani karantina ketika dia tiba di Manchester. Varane akhirnya resmi meninggalkan Real Madrid, klub yang telah dibelanya selama 10 musim. Sementara biaya transfer Varane ke Man United belum diungkapkan. Namun, laporan dari media Inggris dan Spanyol menyebutkan bahwa United akan membayar sekitar 50 juta euro atau sekitar 858 miliar rupiah. Varane meninggalkan Real Madrid sebagai salah satu bek paling sukses dalam sejarah sepak bola baru-baru ini. Ia memenangkan 3 gelar Liga Spanyol, 4 Liga Champions, 3 Piala Super Eropa, dan 4 Piala Dunia antar klub. Kini Madrid telah melepaskan 2 starter di posisi bek tengah, yaitu Sergio Ramos dan Raphael Varane. Manchester United bantu Real Madrid mendekat ke Kylian Mbappe. Kepergian Varane ke Manchester United tidak seharusnya disesali Real Madrid. Pasalnya, transfer pemain tersebut membuat mereka semakin mendekat dengan pemain idamannya Kylian Mbappe. Di luar dugaan, saga transfer Varane ke Old Trafford tidak berlarut-larut. Kedua klub hanya butuh waktu singkat untuk mencapai kata sepakat terkait nominal transfer pemain. Padahal dari beberapa laporan yang beredar, selisihnya cukup jauh. Sebelum ini Real Madrid dilaporkan mematok harga Varane di angka 50 juta pounds. Kecil buat seorang Varane yang meraih banyak prestasi bergengsi bersama Los Blancos dan timnas Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Real Madrid akhirnya menerima tawaran Manchester United sebesar 34 juta pounds dengan tambahan klausul lain yang bisa mengangkat nilai transfernya menjadi 41 juta pounds. Kecil memang, tapi cukup untuk mendekatkan Real Madrid dengan Mbappe. Los Blancos digaitkan dengan penyerang asal Prancis itu sejak lama. Banyak orang meyakini kalau Mbappe mampu menjadi pengganti Cristiano Ronaldo. Dan lagi, Mbappe sudah membuat publik terkagum di usianya yang masih sangat muda. Krisis yang diakibatkan pandemi COVID-19 membuat Real Madrid diprediksi tak akan merekrut pemain lain selain Mbappe pada musim panas ini. Oleh karenanya, mereka harus merelakan kepergian beberapa pemain pentingnya demi mewujudkan transfer ini. Laporan mengungkapkan kalau PSG tak akan melepas Mbappe di bawah angka 150 juta euro. Penjualan Varane membuat Real Madrid semakin dekat dengan sang pemain. Namun, masih banyak langkah yang harus mereka lakukan untuk sampai ke tujuan. Banyak yang menyayangkan keputusan Madrid membiarkan Sergio Ramos hengkang secara gratis ke PSG. Namun perlu dicatat bahwa di balik kepergian sang legenda, klub besutan Carlo Ancelotti itu membuka ruang sebesar 15 juta euro dalam anggaran gajinya. Kepergian 2 bek penting jadi pukulan telak. Dalam situasi normal, Real Madrid mungkin akan merekrut bek baru lagi. Tapi Nacho dan Militao ditambah kehadiran David Alaba tidak membuat mereka khawatir. Satu slot tersisa di lini belakang diperebutkan pemain muda seperti Victor Cruz, Mario Gila, dan Jesus Vallejo. Penjualan pemain akan menjadi kunci penting buat Real Madrid untuk mendatangkan Mbappe. Mereka diuntungkan oleh ukuran skuad yang cukup gemuk. Saat ini Madrid punya 28 pemain dan yang bisa didaftarkan hanya 25 nama saja. Sungguh kepergian Varane adalah sebuah langkah besar dalam misi Madrid mendatangkan pemain idamannya. Sebab pemain lain yang siap untuk dijual diyakini tak akan mendatangkan banyak pundi-pundi uang buat mereka. Uang bukan alasan utama Raphael Varane gabung Manchester United. Lantas apa? Klis kedengarannya. Tapi menurut penuturan jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano, Raphael Varane tidak hanya mengharapkan uang dari keputusannya meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan Manchester United. Isu soal kepergian Varane dari Santiago Bernabeu telah berhembus cukup lama, terutama setelah muncul kabar bahwa pemain asal Prancis tersebut memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di tahun 2022. Karena keputusan tersebut, Real Madrid dengan terpaksa harus merelakan kepergian Varane di bursa transfer musim panas ini. Manchester United tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan kata sepakat dari Varane. Pertanyaan besar sepantasnya diberikan kepada Varane, mengapa meninggalkan Real Madrid? Padahal di klub itulah ia bisa meraih banyak prestasi selama 10 tahun karir bermainnya. Apa karena Manchester United menjanjikan uang lebih banyak? Varane tidak melakukan ini hanya karena uang. Tentu saja uang adalah bagian dari kehidupan, tapi dia tidak membuat keputusan ini karena uang, kata Romano. Lantas apa alasannya membuat Varane memilih bergabung dengan Manchester United? Romano menjelaskan bahwa Varane butuh sesuatu yang baru dalam karirnya dan meyakini bahwa MU bisa menyediakan itu untuknya. Dia ingin mencoba hal baru. Dia berkata kepada Real Madrid, "Jika Anda mencapai kesepakatan dengan Manchester United, saya akan bahagia karena saya tak akan memperpanjang kontrak." Tutur Romano lagi.
Inilah posisinya. Ini soal tentang dia ingin mencoba hal baru. Dia merasa kalau Manchester United punya sesuatu yang spesial untuk dirinya, kata Romano. Romano pun menjelaskan bahwa jauh sebelum ini, tepatnya 10 tahun lalu, Manchester United sempat mendekati Varane yang masih memperkuat Lille. Kedua pihak sudah begitu dekat, namun sayang kepindahannya ke Old Trafford gagal terwujud. Alex Ferguson hendak merekrutnya 10 tahun yang lalu. Sudah sangat-sangat dekat dan dia selalu bersama kesempatan untuk memperkuat United ini. Mereka selalu mengandalkan pemainnya, jadi dia merasakan sesuatu yang spesial dalam kesempatan ini. Itulah kenapa semua rumor soal klub lain Paris Saint-Germain, Chelsea, Tottenham jadi tidak konkret karena Varane hanya ingin bergabung dengan United. Secara umum Premier League adalah prioritasnya, namun United adalah kesempatan terbesarnya, tutup Romano. Dani Ceballos terancam tak bisa bela Real Madrid di laga awal Liga Spanyol 2021-2022. Dani Ceballos terancam tak bisa membela Real Madrid pada awal Liga Spanyol 2021-2022. Dia mengalami cedera saat membela timnas Spanyol U23 di Olimpiade Tokyo 2020. Ceballos mengalami cedera pada saat pertandingan pertama timnas Spanyol U23 kontra Mesir U23. Dia lalu ditarik di tengah laga dan absen saat Spanyol menang 1-0 atas Australia. Seperti dikabarkan Football Espana, tampaknya Ceballos tidak akan ikut bermain di pertandingan ketiga melawan Argentina U23. Selain itu, dia juga diperkirakan tidak akan bisa mengikuti fase grup. Ceballos sendiri akan tetap bertahan di Jepang bersama skuad Spanyol U23. Pelatih Spanyol U23 Luis de la Fuente juga berharap cederanya tidak terlalu parah. Namun, Ceballos kemungkinan besar tidak akan bermain selama 1 bulan atau hingga Liga Spanyol dimulai pada 14 Agustus mendatang. Cedera pergelangan kaki Ceballos memang tampak serius. Setelah laga tersebut, tampak jika mata kaki kiri Ceballos bengkak parah dan melembung besar seperti balon. Kejadian ini tentu menjadi pukulan bagi Ceballos. Padahal dia ingin segera membuktikan kualitasnya dan membela Real Madrid usai dipinjamkan ke Arsenal pada 2 musim terakhir. Namun cedera yang dialami Ceballos ini akan membuatnya berpeluang melewatkan beberapa pertandingan awal. Dia pun bakal melewatkan pramusim bersama Los Blancos. Sementara itu, bukan hanya Ceballos saja yang mengalami cedera. Bek Spanyol Oscar Mingueza juga mengalami cedera. Namun cederanya tak separah Ceballos dan diperkirakan bisa segera tampil saat melawan Argentina. Lima pemain muda yang bisa dijadikan kartu as Real Madrid di musim 2021-2022. Real Madrid melanjutkan kegiatan pramusim mereka dengan menggelar uji coba melawan Rangers di akhir pekan lalu. Melawan juara Liga Skotlandia itu, Los Blancos justru terpeleset. Di laga uji coba ini, Carlo Ancelotti mencoba mengombinasikan beberapa pemain tim utama dengan beberapa pemain tim muda. Nama-nama seperti Lucas Vazquez, Marcelo, Nacho Fernandes, dan Isco dikombinasikan dengan pemain-pemain muda seperti Rodrigo, Antonio Blanco, dan Victor Chus. Meski menelan kekalahan, beberapa pemain muda yang dimainkan Ancelotti di laga ini tampil menonjol. Jika mereka bisa mempertahankan performa mereka, bukan tidak mungkin mereka bisa menjadi kartu as bagi Don Carlo di musim 2021-2022 nanti. Siapa saja pemain muda itu? Yuk intip selengkapnya. 1. Rodrigo. Winger kanan Real Madrid yang beberapa kali memperkuat timnas Brazil ini siap menjadi kartu as milik Don Carlo di musim 2021-2022. Pasalnya, sejak awal kedatangannya untuk Real Madrid, ia tampil dengan gemilang di lini serang Los Blancos. Pada pertandingan melawan Rangers, ia membuktikan kualitasnya dengan dribbling serta skill asal negara Samba tersebut. Ia sendiri membukukan 1 gol setelah menggocek 2 pemain besutan Steven Gerrard tersebut dan melesatkan golnya melalui tendangan kaki kanannya. Meskipun tidak bermain penuh, ia menjadi pemain yang paling berbahaya pada laga tersebut. 2. Martin Odegaard. Setelah dipinjamkan ke beberapa klub dalam 4 tahun terakhir, Martin Odegaard kembali ke Real Madrid di musim panas ini. Musim ini, pemain andalan timnas Norwegia itu kemungkinan besar akan mendapatkan kesempatan penuh untuk membuktikan kualitasnya di skuad El Real. Dengan usia Luka Modric dan Toni Kroos yang semakin menua, Ancelotti sepertinya tidak perlu memforsir kedua gelandang senior itu untuk bermain. Odegaard sudah membuktikan ia siap menjadi pusat permainan El Real yang baru. 3. Andriy Lunin. Pemain muda berikutnya yang bisa dijadikan kartu as Real Madrid di musim 2021-2022 adalah Andriy Lunin. Kiper asal Ukraina bisa dipertimbangkan Carlo Ancelotti untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak di musim 2021-2022. Dipercaya menjadi starter melawan Rangers, Lunin menunjukkan penampilan yang menjanjikan. Meski gawangnya 2 kali kebobolan, namun ia membuat setidaknya 3 penyelamatan krusial sepanjang laga ini. 4. Alvaro Odriozola. Dikenal sebagai pemain yang performanya bersama Real Madrid angin-anginan, Alvaro Odriozola menunjukkan secerca harapan bahwa ia bisa menjadi pemain yang diandalkan Carlo Ancelotti di musim 2021-2022. Di laga persahabatan melawan Rangers, Odriozola membuktikan dirinya siap menjadi pengganti Dani Carvajal yang sering mengalami cedera.
Ia beberapa kali membuat sejumlah intercept dan tackle yang menghentikan serangan Rangers. Performanya memang belum maksimal, namun jika diasah dengan benar oleh Don Carlo, Odriozola bisa menjadi aset yang sangat berharga bagi lini pertahanan Real Madrid di musim depan. 5. Sergio Arribas. Bermain sebagai pemain pengganti, Sergio Arribas bisa menjadi salah satu prospek utama Ancelotti dari Castilla. Pemain yang menggantikan Luka Jovic pada laga persahabatan tersebut sukses mencuri perhatian penonton dengan melakukan dribbling serta operan yang baik. Kecepatan dan dribbling pemain berusia 19 tahun kerap membuat pemain bertahan Rangers kewalahan. Pemain ini bisa memberikan banyak opsi bagi Ancelotti karena ia bisa dimainkan di kedua sisi sayap.